saya memang HIV positif, tapi saya akan bertahan lebih lama. Bagaimana sih Ibu mengartikan kata bersahabat itu? Paling tidak kita bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan. Welcome to Soda Halo Talk. semuanya, kembali lagi di podcast Soda Talk, yaitu podcastnya sahabat Oda bersama saya Faraiza yang merupakan host pada hari ini, yang dimana saya merupakan anggota inti dari KMPA FK Udayana. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya di sini ditemani oleh dengan Ibu Desi, di mana kita berdua pada hari ini akan membahas mengenai Woman Who Lives Happily Alongside HIV, di mana podcast kali ini dipersembahkan untuk International Women's Day yang akan diperingati pada tanggal 8 Maret tahun 2023 dan seterusnya. Oke, sebelumnya mungkin saya bertanya kabarnya kepada Ibu dulu. Apa kabar Ibu pada hari ini? Astungkara baik, sehat. Oke, udah siap untuk memberikan cerita-cerita Ibu kepada kita semua? Astungkara siap. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai ke pertanyaan yang pertama di pembahasan yang pertama, yaitu mungkin boleh deh diceritain sedikit kepada kami kesibukan Ibu sehari-hari pada hari ini tuh apa, sehari-harinya ngapain aja gitu, mungkin Ya. bisa diceritakan. Sebagai single parent, saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang pagi-pagi ya harus ngurus anak, berangkat sekolah. Kemudian saya bekerja di Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Tugasnya di Rumah Sakit Sanglah sebagai pendamping orang dengan HIV positif. Oke, berarti apakah menjadi seorang ODIV itu berpengaruh kepada aktivitas Ibu pada sehari-hari? Sepanjang ini tidak, Oke. karena bersyukurnya saya tahu status HIV saya pada saat kondisi saya masih baik-baik saja. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua mungkin Bu, Yes. bisa. Oke, mungkin saya ingin bertanya nih Bu, bagaimana sih kayak pertama kali Ibu terjangkit itu bagaimana ceritanya? Jadi di tahun 2010 itu sebenarnya dari sebelum 2010 suami saya sudah sakit-sakitan sebenarnya. Cuman waktu itu kan informasi tentang HIV tidak segencar saat ini. Jadi 2010 di bulan Agustus itu suami saya pertama kali masuk rumah sakit Sanglah karena diare akut. Jadi diarenya itu memang sudah bolak-balik datang tadi dulu. Kemudian setelah dirawat di rumah sakit Sanglah, barulah diketahui bahwa beliau positif HIV. Dan salahnya pada saat itu suami saya tidak mau terbuka. Jadi dia pesan sama dokter dan konselornya bahwa tidak ada orang yang boleh tahu status HIV saya. Jadi sampai beliau pulang dari rumah sakit kita nggak tahu kalau dia ada HIV. Berarti awal mula terjangkitnya itu mungkin Ibu bagaimana perasaannya dan ceritanya bagaimana sampai Ibu yang bisa terjangkit gitu. Kemudian setelah beliau pulang dari rumah sakit, karena waktu itu anak saya yang paling kecil 3 bulanan, jadi kita pulang kampung. Waktu itu saya tinggal di Legian, jadi kita pulang kampung untuk merayakan 3 bulanan anak. Dan suami saya yang baru pulang dari rumah sakit itu nggak mau diajak ke Denpasar lagi. Mungkin dia pikir ya sudahlah saya di kampung saja, karena dia udah tahu status HIV-nya nih. Kita semua keluarga yang lain nggak tahu. Kemudian setelah 3 minggu saya pulang berjenguk beliau, ternyata kondisinya sudah jauh lebih parah. Udah dari awal yang tinggal pemulihan, saya pikir tinggal pemulihan, bisa beraktivitas sendiri, dan saya pulang dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Shock dong saya. Akhirnya saya bawa lagi ke rumah sakit Singaraja, dan dari sana baru saya langsung dikasih tahu, nggak perlu babi ibu lagi, ibu suaminya positif HIV sejak dari rumah sakit Sanglah. Rasanya dunia runtuh di depan mata pada saat itu, karena saya mikir anak-anak saya masih kecil. Anak saya yang pertama baru SMA kelas 1 waktu itu, yang kedua baru SMP kelas 1 juga, yang ketiga baru 2 tahun, yang keempat baru 4 bulan. Saya tahu status HIV saya, kemudian saya tes dan saya positif. Waktu itu saya nggak mau minum obat, nggak mau ngapa-ngapain pokoknya, karena saya mikir dari informasi yang saya terima dari konselor itu bilang bahwa kemungkinan anak ibu terjangkit, ada kemungkinan untuk terjangkit. Jadi mohon anak ibu yang nomor 3 dites segera. Jadi saya suruh kakaknya bawa adik pulang ke Singaraja biar dites HIV-nya. Nah, saya bilang sama konselor saya, kalau anak saya positif, saya nggak mau minum obat, saya nggak mau ngapa-ngapain gitu, karena anak saya yang 3 ke 4 cowok. Iya. Jadi anak saya yang pertama kedua itu udah besar-besar, dan kita sangat ingin punya anak cowok gitu. Nah, jadi waktu itu memang nggak mau minum obat, karena saya pikir saya pasti akan jatuh seperti suami saya gitu. Karena informasinya tidak sedalam saat ini gitu. Waktu itu cuma bilang ibu harus minum obat gitu, tanpa tahu apa yang harus dilakukan.
Kemudian anak saya ternyata dites dan hasilnya asam karu negatif. Nah disitulah saya mulai oke, bolehlah saya dan suami saya positif, tapi paling tidak saya ada untuk anak-anak saya. Benar. Oke. Nggak apa-apa Ibu ya. Oke, mungkin kita lanjut aja Iya, ya ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin pada saat itu dan juga sekarang, apakah ada perbedaan tentang pandangan Ibu terhadap HIV? Mungkin bisa dijelaskan pandangan Ibu tentang HIV pada Iya. saat itu. Kalau pada saat itu ya orang HIV harus mati. Orang HIV itu sudah tidak ada harapan untuk hidup gitu. Tapi setelah saya menjalani selama 12 tahun ini dan ternyata saya masih baik-baik saja. Karena sesuatu dan lain hal, karena saya kan mendapatkan stigma diskriminasi dari keluarga dan banyak orang bilang kamu tidak akan bertahan hidup lama gitu. Jadi kalau orang Bali bilang jengah gitu. Jadi jengah sama diri sendiri, ingin membuktikan bahwa saya memang HIV positif, tapi saya akan bertahan lebih lama daripada orang yang mungkin tidak ada HIV-nya. Oke, sekali Bu ya. Berarti semangatnya masih tetap ya Bu ya, Iya, demi diri sendiri dan juga anak Ibu. Betul. Oke, kalau gitu saya ingin bertanya juga mengenai respon anak-anak Ibu waktu terutama kan yang udah besar ya, ada Iya. yang udah besar juga. Bagaimana responnya terhadap positifnya Ibu dan juga bapaknya saat itu? Ya, waktu itu anak saya yang pertama kan SMA dan yang kedua SMP. Jadi pada saat bapak sakit dan kita tahu HIV-nya positif, karena masih mau ulangan umum Agustus tuh kan, sebelum Agustus tuh masih ulangan umum, jadi saya nggak bilang. Saya bilang, Bu, anak-anak sakit apa sih? Bapak sakit apa sih? Saya bilang kanker usus, saya bilang gitu. Sampai anak saya browsing nih, bawa selembaran gitu pulang kampung, bawa, Bu, kalau kanker usus gini obatnya. Terus saya nangis dalam hati. Akhirnya setelah selesai ulangan umum, udah nggak usah nunggu rapotan, kalian pulang gitu. Karena anak-anak sekolahnya kan di Denpasar. Kalian pulang semua, temenin bapak di rumah kayak gitu. Akhirnya saya bawa anak-anak ke pantai di sore hari, saya bawa anak-anak ke pantai, tapi saya izin dulu sama bapak, boleh ya saya kasih tahu anak-anak kalau kita positif, biar anak-anak juga bisa jaga diri. Itu yang paling penting, dan kemudian kita juga dapat support dari anak-anak. Pada dari awal sih suami saya nggak mau kalau ada orang tahu kalau status saya termasuk anak-anak, tapi saya terus meyakinkan bahwa tidak mungkin anak-anak akan benci kita, kemudian kita akan butuh support mereka seumur hidup, saya bilang gitu. Akhirnya beliau mengizinkan dan bawa anak-anak saya ke pantai di sore hari, dan karena saya harus menyiapkan nih ekspresi anak saya seperti apa nanti ketika kita bilang kalau kita positif HIV. Saya bawa ke pantai, kemudian saya bilang lah di situ, saya sampaikan seperti yang saya bayangkan. Mereka menangis, meraung-raung. Ya syukurnya di pantai di kampung yang saat itu memang masih sepi gitu. Menangis, kemudian marah, benci, pokoknya nggak mau ngomong sama bapak. Setelah hari itu dia benar-benar mereka nggak mau ngomong sama bapak. Bapaknya padahal sudah dari tempat tidur aja udah nggak bisa ngapa-ngapain. Butuh waktu 2 minggu kalau tidak salah untuk anak saya kembali menerima bahwa ya memang beginilah yang harus kita lewatin. Satu kesalahan jangan sampai menghilangkan banyak cinta yang sudah beliau berikan buat kita. Saya bilang begitu. Mungkin satu kali bapak salah, tapi ingatlah kembali bahwa bapak begitu sayang sama kita. Bapak tidak pernah menyakiti kita. Saya bilang begitu. Akhirnya setelah 2 minggu justru anak saya minta maaf pada bapaknya, minta maaf kalau kemarin udah salah menanggapi, udah bersikap tidak baik sama bapak. Nah semenjak itu mulai dia mau merawat lagi bapaknya. Ya, tapi bapak tidak tertolong. Apa ya dia? Minum aja dulu Bu, nggak apa-apa. Udah. Lanjut? Bisa lanjut? Bisa. Oke, berarti lumayan sulit ya Bu ya untuk proses penerimaannya, lumayan berat dan juga butuh proses ya Bu ya untuk menerima keadaannya. Mungkin kan seperti yang kita tahu, menjadi seorang ODIF itu kan bukanlah suatu hal yang mudah ya Ibu ya. Bagaimana sih cara Ibu bisa berdamai dengan keadaan tersebut dan mampu mengelola emosi Ibu yang
ibu rasakan pada saat itu, pada saat mungkin mengetahui ibu terjangkit dan juga suaminya ibu terjangkit, bagaimana cara mengelola emosinya biar tetap bisa semangat dan juga bertahan? Iya. Karena saya pikirkan HIV tidak bisa sembuh, harus dibawa seumur hidup. Kalau saya menyesal juga tidak ada manfaatnya. Ya paling tidak di sisa hidup saya masih bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa bermanfaat untuk keluarga. Paling tidak untuk anak-anak lah, saya selalu ada untuk anak-anak bisa membesarkan. Ya bayangin dengan HIV positif, kemudian suami meninggal, anak 4 yang harus saya hidupin. Dengan menangis saja anak saya nggak bisa sekolah, dengan menangis saja anak saya tidak bisa makan. Itu yang menjadi patokan saya pada saat itu. Oke, biarinlah orang mau ngomong apa, yang penting saya bekerja, saya bisa bekerja untuk anak-anak saya. Berarti yang menjadi semangat ibu saat ini itu tetap ya nomor satu itu anak-anaknya ibu yang mungkin punya masa depan yang lebih cerah atau mungkin jadi lebih baik daripada orang tuanya. Oke, baik. Kalau gitu untuk menurut ibu nih, apa sih yang diperlukan seorang ODIF itu selama menjalankan terapi? Mungkin kan terapi itu yang harus dijalani terus menerus. Apa aja sih yang dibutuhkan? Rasa semangat yang seperti apa? Motivasinya gitu. Dulu waktu pertama kali saya mulai minum obat, karena kan butuh cek lab segala macam. Ketika sudah waktunya saya dikasih obat, saya mulai minum obat. Pada saat itu saya hubungi semua kakak-kakak saya, saudara saya bilang, Bo, Dek, mulai hari ini saya minum obat, tolong, karena saya pikir obat itu harus diminum seumur hidup kan. Kita butuh support orang-orang terdekat, jadi tolong ya nanti kalau saya lupa tolong diingetin biar saya tetap sehat gitu. Makanya saya terbuka dengan keluarga, karena kebetulan ada ponakan juga yang orang medis, sering ngobrol-ngobrol dengan beliau, dan ternyata beliau tidak terlalu banyak bisa membantu karena informasi HIV pada saat itu memang buruk sekali. Waktu itu memang kamu positif HIV udah kamu menjadi orang yang paling hina, udah tidak ada harganya. Itu pandangan orang pada saat itu yang membuat saya pada saat itu memang benar-benar down, dan suami saya sampai meninggal pun dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri untuk terus bertahan. Jadi sebenarnya kalau sekarang dilihat, kalau saya bertemu orang dengan HIV saat ini dengan kondisi seperti suami saya, aduh, gak butuh waktu sebulan dia sudah pulih. Tapi pada saat itu kenapa saya tidak mampu? Karena memang support sistemnya tidak ada. Iya. Dan juga pengetahuannya mungkin saat itu yang masih kurang. Iya. Berarti yang dibutuhkan selama menjalani terapi itu support dari orang-orang terdekat. Iya. Ya, karena sebenarnya yang dibutuhkan itu hanya pelukan, pegangan, dan kata-kata yang nggak apa-apa kok, kamu baik-baik aja. Itu aja udah luar biasa buat kita. Iya. Berarti lebih ke support dari keluarga terdekat ya Bu ya yang dibutuhkan selama terapi. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu? Ya. Oke. Jadi menurut Ibu selama menjadi ODIF tuh apa sih titik beratnya sebagai seorang wanita gitu? Jadi titik berat yang memberatkan kehidupan Ibu sebagai seorang wanita dengan ODIF itu apa? Mungkin dari bagaimana saya sudah positif, kemudian suami saya pergi meninggalkan saya dengan warisan saya HIV, dengan anak-anak yang banyak dan kebutuhan mereka yang harus saya tanggung sendiri. Dan waktu itu saya rasa aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Pak. Yang biasa ngomong anak-anak kamu. Jadi saya sekarang harus sendiri ngurusin semuanya, harus cari makan sendiri, kemudian ngurusin anak-anak sendiri, saya nggak mampu. Tapi kembali lagi rasa keibuan kita bangkit di saat-saat itu. Jadi saya tetap harus ada untuk anak-anak, saya harus bekerja. Apa yang bisa saya lakukan? Karena sebelum saya positif kan saya jualan di Legian. Jadi setelah saya positif, saya nggak bisa jualan karena pikirannya sudah negatif. Jadi kalau ada orang belanja, nanti jangan-jangan orang yang belanja nanti tahu kalau saya positif, nanti saya diperlakukan aneh-aneh. Ketakutannya seperti itu. Jadi setelah saya tahu positif, saya nongkrong di Rumah Sakit Sanglah setiap hari. Jadi duduk di visiting tanpa tujuan. Seperti itu. Akhirnya karena sering ngobrol dengan teman-teman sesama positif, jadi tahu, oh ternyata saya jauh lebih baik daripada mereka. Ada yang sampai
Nggak diantar sama keluarganya dengan kondisi yang buruk dan pingsan di depan pintu, saya bopong. Oh ternyata saya masih bermanfaat, saya bisa bopong orang dengan HIV gitu, masih bisa bantu orang. Ternyata saya udah fun saja duduk di VCT Sanglah saat itu. Oke, berarti tetap semangat ya Bu ya, masih tetap merasa bersyukur. Iya, bersyukur Meskipun ada di titik paling rendah di hidup saya, dan ternyata apa yang saya alami pada saat itu masih diimpikan oleh orang lain yang kondisinya jauh lebih buruk daripada saya. Oke. Mungkin menurut Ibu nih, dari sekian tahun kan Ibu menekuni proses terapi, apakah Ibu bisa berbagi kayak salah satu pengalaman yang Ibu rasakan yang mana bisa dijadikan inspirasi untuk odif-odif lain agar bisa tetap semangat? Mungkin hal yang membuat Ibu bangkit yang bisa dijadikan cerminan kepada odif lain biar menjadi motivasi bagi mereka. Ya. Yang pertama itu ketika saya baru mulai terapi, saya benar-benar saya harus sehat, saya harus bisa pulih, saya harus bisa bekerja untuk anak-anak saya. Jadi ketika mulai minum obat pertama, di hari pertama dan kedua itu badan saya gatel semua. Jadi saya lakukan apa yang bisa saya lakukan, saya cari daun sambiroto karena kebetulan posisinya lagi di kampung. Daun sambiroto yang tahu seperti apa pahitnya. Jadi saya telan aja, saya minum, terus airnya saya pakai mandi biar nggak gatel gitu. Itu sering saya sampaikan sampai saat ini. Kemudian yang kedua, ketika saya melakukan pendampingan, banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa menakjubkan, luar biasa menyedihkan, itu bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Berarti lebih ke pengalaman Ibu yang untuk berjuang untuk sembuh yang Ibu jadikan motivasi kepada odif-odif yang lain untuk tetap semangat menjalani terapinya yang ya seperti kita tahu tidak mudah ya Ibu ya, mungkin tidak gampang memang melewati satu hari saja ketika kita pertama kali tahu status HIV, karena kembali lagi pola pikir orang kan berbeda-beda, dan penerimaan orang tentang informasi HIV juga berbeda. Ada yang memang cepat menerimanya, ada yang sampai saat ini, ada yang bertahun-tahun dia menjadi odif pun belum mau menerima dirinya sendiri, belum mau tahu. Jadi minum obat itu sekedar minum obat. Iya, belum bisa menerima dirinya sebagai odif ya Ibu ya. Dan mungkin masih menganggap dirinya dengan stigma-stigma buruk yang di masyarakat seperti itu, yang tidak mau bangkit gitu ya Bu ya. Oke, kalau gitu kita mau ke pertanyaan selanjutnya. Selama menjalani terapi yang cukup lama ya Ibu ya, apakah Ibu pernah berada di fase ingin menyerah menjalani terapi? Sengkara tidak, tetap karena semangat. Terlalu banyak hal yang harus saya pertimbangkan ketika saya harus menyerah. Anak-anak, kemudian teman-teman saya, komunitas saya, sedangkan saya sekian tahun sudah menjadi, bilanglah panutan buat teman-teman yang baru tahu status HIV. Kalau saya menyerah, apa kabar dengan mereka? Seperti yang kita tahu nih, kita habis terlanda COVID ya Bu ya. Apa sih, ada nggak sih kekhawatiran Ibu sebagai odif mengenai terapi Ibu di tengah pandemi COVID ini? Kalau COVID kemarin itu yang membuat saya khawatir itu adalah ketersediaan obat. Kalau untuk yang lain-lainnya tidak, karena ya saya pikir saya sudah melewati berbagai hal dengan HIV. Nggak takut dong menghadapi yang lain, apalagi COVID gitu. Cuman pada saat pandemi, obat itu yang terhambat pengirimannya. Jadi teman-teman banyak yang sampai nangis-nangis minta obat yang harusnya diminum 1 biji harus dipecah-pecah dan segala macam, dan itu yang membuat saya khawatir. Dan syukurnya itu tidak berlarut-larut dan pemerintah segera ambil tindakan. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya. Lebih ke persediaannya ya, aja ya lebih Ibu ya. ke persediaan obat saja. Lumayan terhambat ya Bu ya berarti saat itu. sangat menghambat karena pengiriman obat dari India katanya yang tidak bisa masuk pada saat itu. Jadi beberapa jenis obat tidak tersedia di sini selama beberapa bulan. Iya, berarti lebih ke bukan takut virusnya tapi lebih bukan ke takut virusnya, penyediaannya. Saya positif 2 kali. Positif COVID ya. Isolasi 2 kali, ya sudah jalanin aja. Berarti aman ya Bu ya, untuk COVID itu tidak terlalu berpengaruh kepada orang dengan HIV, tapi lebih ke tersediaan obatnya dan juga terapinya ya. Betul sekali. Oke. Mungkin dari terlepas banyaknya stigma yang di masyarakat, beredar di masyarakat itu kan banyak sekali ya Bu ya mengenai HIV, mengenai ODIF, itu kan banyak sekali stigma-stigmanya dari masyarakat. Stigma apa sih yang paling ingin Ibu hapuskan gitu dari masyarakat? Apa yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat untuk menghapus stigma-stigma yang seperti apa gitu? Jadi selama ini kan masyarakat selalu berpikirnya bahwa orang HIV itu orang nakal, orang yang tidak ada harganya.
Jadi itu sebenarnya pemikiran yang sangat salah. Kalau dibilang nakal, di Bali ada ratusan loh anak-anak kita yang sudah positif HIV-nya. Iya. Kapan mereka nakalnya? Sedangkan kita tahu sendiri penularan HIV itu seperti apa. Kemudian orang tidak bermoral. Jangankan masyarakat, teman-teman saya pun sesama positif HIV masih sering berpikir bahwa saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah keadaannya seperti ini, udah jelek, sudah nggak ada harapan untuk hidup. Jadi mindset-mindset seperti itu yang sangat ingin saya hapus, dan tidak ada lagi orang yang berpikir dan ngomong bahwa HIV itu orang yang tidak bermoral. Sebenarnya salah, karena tidak ada orang yang mau berada di posisi seperti ini. Berarti lebih ke mungkin stigmanya mereka mengenai ya penularan HIV kan ada Ya, banyak. Mungkin ya. yang mereka taunya cuman yang itu saja. Betul. Gitu ya Bu ya. Stigma yang jadi orang nakal yang seperti itu ya Bu ya, yang ingin Ibu Itu kan hapuskan. oknum. Kalau Iya. memang ada beberapa memang yang positif karena dia nakal, Iya. tapi itu kan oknum, tidak Oknum, semua. Tidak semua. Kan penularannya Iya. seperti yang kita tahu berbagai macam ya Bu ya mengenai HIV itu. Oke, nah sekarang kan seperti yang Ibu tahu nih, kita hari ini mengangkat tema Women Who Lives Happily Alongside HIV, di mana ya pada garis besarnya seorang wanita yang bersahabat dengan HIV nih. Bagaimana sih Ibu mengartikan kata bersahabat itu? Jadi kayak wanitanya itu bersahabat dengan HIV itu bagaimana Ibu memaknainya? Bagi saya itu sahabat tanpa syarat. Benar. Jadi ada HIV dalam tubuh saya tidak pernah bilang, tapi saya ada HIV-nya, enggak. Saya ya oke lah, saya HIV, tapi saya baik-baik saja. Saya ingin buktikan pada orang-orang bahwa orang dengan HIV ketika dia mentalnya baik-baik saja, ketika pengobatannya terpenuhi, kita baik-baik saja kok, tidak ada masalah. Jadi bersahabat dengan HIV itu artinya menerima diri kita bahwa inilah jalan yang harus kita jalanin. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa kita lakukan. Iya. Mau menolak, mau menangis, mau apa, tetap HIV-nya tetap masih bertahan di sini. Berarti Gitu. kayak ini satu-satunya Ya, jalan yang bisa benar. diambil itu adalah Terus bersahabat. kalau zaman dulu saya sering gini, kalau mau minum obat tuh saya selalu bilang, kita bersahabat ya, kamu minum obatnya, aku sehatnya gitu. Iya. Jadi kita bareng-bareng ya, jangan nakal di situ Iya. gitu. Terus makanannya, asupannya juga jauh lebih bagus, karena mikirnya kasihan virusnya nanti kalau tidak dikasih makanan yang bagus, nanti dia berontak, dia Iya. ngamuk gitu. Jadi yang positif-positif saja lah. Iya, oke. Jadi menurut Ibu berapa penting nih seorang ODIV itu bersahabat dengan HIV? Sangat penting, karena sebenarnya itu menjadi bagian dari terapi. Saya pernah ke psikolog yang menanyakan bagaimana ibu sampai anak-anak, saya pernah bawa anak saya ke psikolog, bagaimana anak-anak bisa sampai seperti ini. Akhirnya saya cerita perjalanan saya ketika suami saya meninggal, bagaimana saya diusir oleh keluarga, kemudian bagaimana saya diusir oleh kakak adik saya sendiri, kemudian bagaimana saya dipisahkan oleh anak-anak saya diambil oleh ipar saya yang satu, dan anak yang lain diambil oleh ipar yang satu. Terus saya berjuang bagaimana saya bisa berkumpul sampai saat ini. Tidak mudah memang. Iya, benar, tidak mudah. Jadi ya sudahlah, jalanin aja gitu. Sudah jalannya seperti ini. Berarti sangat penting ya untuk bisa menerima keadaan diri Benar, sendiri. benar, sangat penting sekali, karena kalau sudah mental kita yang sakit, penerimaan diri kita yang tidak baik, semuanya tidak ada harganya. Oke, nah saya juga ingin bertanya nih Ibu, dengan perjalanan Ibu yang sudah sangat panjang ini, menurut Ibu bagaimana sih cara yang efektif gitu untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai HIV ini? Sampai saat ini HIV masih menjadi masalah besar di Iya, Indonesia, apalagi di Bali ya, notabene yang orang-orangnya, mobilitas orang-orangnya sangat tinggi. Ini menjadi PR kita bersama, bukan hanya dinas kesehatan, bukan hanya dengan KPA, tapi semua orang harus berjibaku untuk turut andil dalam penanggulangan HIV. Karena gini, saya dari tahun 2010 udah melakukan penyuluhan, testimoni kemana-mana, bilang saya loh HIV positif, jangan sampai anda juga jadi komunitas saya. Tapi kenyataannya apa? Setiap tahun kasusnya makin bertambah, dan
orang yang berpulang pun makin banyak, kan sayang. Iya. Dan sekarang apalagi saat ini banyak anak-anak muda kita yang harusnya masa depannya masih panjang dan harus minum obat seumur hidup dengan menghadapi stigma dan diskriminasi yang seperti ini, kan kasihan. Iya. Jadi ayolah kita bareng-bareng, siapa yang tahu informasinya sampaikan kepada yang lainnya, seperti itu. Oke, nah lanjut ya Bu ya. Oke, seperti yang kita tahu kan tadi kata bersahabat itu ya kita bisa bilang tidak hanya merujuk kepada ODIF saja, tapi juga yang tidak terjangkit itu kan juga harus bersahabat nih. Bagaimana sih Ibu memaknai bersahabat tapi dengan orang yang tidak terjangkit gitu? Kalau saya tidak pernah memilih-milih bersahabat karena saya pikir semua orang sama. Tadi bersahabat tanpa syarat, jadi nggak ada tapi. Kamu mau bersahabat dengan saya, tapi kamu ada HIV-nya gitu. Tapi saya HIV gitu misalnya. Nggak bisa seperti itu. Jadi bersahabat itu ya menerima kita apa adanya, dia menerima kita apa adanya. Jadi kalau dia menerima saya, kita jalan. Kalau tidak, udah nggak apa-apa. Buat apa pelihara toksit yang akan suatu saat dia akan menyakiti perasaan kita, kan malah merugikan diri sendiri. Jadi bersahabat dengan orang-orang yang mau menerima kita. Dan kalau saya sih, saya terima siapa aja yang mau bersahabat dengan saya dan komunitas saya, asal dia mau menerima kita juga seperti keadaan kita seperti ini dan paham bahwa kita harus minum obat seumur hidup. Kemudian kita yang makanannya mungkin tidak boleh sembarangan, tidak sembrono teman-teman yang lain, seperti itu. Oke, berarti yang bersahabat dengan HIV itu bukan hanya ODIF doang gitu ya Bu ya. Bener. Berarti orang-orang yang tidak terjangkit juga harus bisa menerima kalau di sekitar kita tuh banyak yang terjangkit dan tidak boleh memberikan stigma buruk kepada mereka. Banyak ya Ibu. banget. Kadang gini, Bu, boleh nggak saya punya pasien dengan HIV positif, boleh nggak piring-piringnya makan bareng gitu di rumah, piringnya harus dipisahin apa enggak? Terus saya pernah dapat pasien di Pejeng sana, sampai dibuatin kamar mandi begitu punya pasien dengan HIV positif. Sangat salah. Terus bagaimana kalau ada orang dengan HIV buka restoran? Apakah orang yang buka restoran itu harus ngomong dulu bahwa dia ada HIV-nya? Kan enggak. Iya, benar. Jadi terus orang berbondong-bondong makan di sana, apakah semuanya berpotensi untuk menularkan HIV? Kan enggak. Iya. Tidak segampang itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Penularannya juga tidak semudah Penularannya itu. tidak segampang itu, tidak semudah itu. Tidak sebatas air liur gitu ya Ibu ya. Benar. Satu alat makan gitu kan Betul. tidak bisa menularkan lah istilahnya Ibu. Iya. Oke, jadi kita ke pertanyaan selanjutnya, apa sih harapan Ibu untuk wanita-wanita, terutama wanita ya, karena kita kan di sini konteksnya lagi International Women's Day gitu ya. Apa sih harapan Ibu kepada wanita-wanita yang terjangkit HIV atau ODIF itu ke depannya? Saya berharap teman-teman itu semakin terbuka pikirannya bahwa kita dengan HIV positif masih tetap bisa berkarya, masih bisa menjadi manfaat buat orang lain. Jangan seperti katak dalam tempurung. Banyak loh yang seperti itu. Jadi tidak mau bersosialisasi, tidak mau terbuka dengan orang. Kasihan. Mari kita bergandengan tangan untuk sehat bareng-bareng, berbagi bareng-bareng. Karena saya juga sudah bangun komunitas sendiri. Jadi kalau memang mau pingin cerita, pingin konseling, ayo saya dampingin. Berarti HIV itu bukan akhir dari segalanya ya Bu ya? Betul sekali. Itu yang harus disampaikan kepada wanita-wanita di luar sana, bahwa kalau kita HIV itu bukan berarti itu akhir dari segalanya ya Bu ya. Kita masih bisa berkarya, masih bisa menjalani kehidupan dengan normal seperti Ibu Desi ini. Iya. Oke, jadi apa nih yang Ibu ingin sampaikan kepada mereka? Kalau Ibu bisa memberikan satu patah dua patah kata kepada wanita-wanita yang terjangkit HIV, apa yang akan Ibu sampaikan? Buat teman-teman yang mungkin lihat postingan ini, tetap semangat, tetap sehat dan kuat. Paling tidak kita bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan kita. Kita tidak bisa membahagiakan banyak orang, tidak bisa menutup banyak orang, tetapi hidup ini milik kita, kaki ini kita pasrahkan kemana melangkah, yang penting di jalan yang benar. Oke, itu udah selesai Ibu, patah dua katanya. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu, dan berikut tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dari kita kepada Ibu Desi. Terima kasih atas waktunya dan
sebelum itu semoga podcast kali ini bisa membuka pandangan tentang masyarakat luas mengenai HIV, terutama wanita-wanita yang mungkin terjangkit HIV atau wanita-wanita yang ingin bersahabat dengan HIV. Semoga pandangannya juga semakin terbuka ya dengan adanya podcast ini ya Ibu ya. Kalau saya sih bukan hanya kepada orang-orang dengan HIV ya, kepada anak-anak muda yang saat ini mulai gimana ya, karena banyak sekali anak-anak sekarang sudah orientasi seksualnya berbeda. Jadi kita tidak bisa ngomong kamu jangan seperti itu, enggak, paling tidak kamu harus sehat, gimana caranya gitu. Jadi tetap jaga diri dengan baik, karena saya pernah ngisi di suatu acara dan yang satunya juga anak muda, hostnya anak muda, dan saya mikir dia paham banget nih tentang HIV, infeksi menular seksual, paham sekali, tetapi dia nggak berani untuk tes. Nah, ternyata dia, meskipun dia pinter, dia tahu nih informasi tentang HIV, tapi dia butuh waktu yang panjang juga untuk memutuskan berani tes HIV. Jadi ketika sekian bulan setelah kita bertemu, setelah dia ketemu dengan saya, mendengar saya bercerita bagaimana saya positif HIV, bagaimana saya bangkit dari keterpurukan dan stigma diskriminasi, barulah dia berpikir, saya ada di situ, saya beresiko gitu. Akhirnya dia tes, nangis juga dia, padahal dia paham, dia udah bertemu dengan saya gitu. Ibu, saya positif HIV. Nah terus udah minum obat, kayaknya besok saya dapat obat Bu. Ya minum obatnya ya, kan udah tahu ceritanya Ibu. Iya. Dan sekarang dia aktif di komunitas. Oke. Dan kasus-kasus seperti itu banyak gitu. Jangan sampai nih anak-anak yang ada di sini, jangan sampai anak-anak yang ada di sini ngecebur juga gitu. Kadang orang kalau sudah tenggelam, lupa diri gitu. Padahal udah tahu nih ini akan jadi masalah nih ke depannya. Tapi ketika dia sudah horny, sudah kepingin tuh pikirannya udah nggak jalan. Iya. Berarti lebih ke yang penting sehat ya Ibu ya. Yang penting sehat. Pengetahuan pentingnya sehat bagi kita semua itu kayak gimana. Soal pilihan hidup itu kan hak asasi mereka. Biarkan mereka dengan jalannya sendiri, yang penting kita pastikan mereka sehat gitu. Yang utama sehat ya Ibu ya. Oke, kalau gitu mungkin Ibu ada yang disampaikan lagi? Sudah cukup. Oke, kalau kita gitu bisa ngobrol saja. Oke. Kalau gitu kita mau tutup podcast hari ini dengan jargon KMPA. Jadi kita punya di KMPA itu punya jargon. Mungkin saya akan ngajarin Ibu dan kita akan jargon bareng ya Ibu ya. Oke. Jadi KMPA FK Unut, stop stigma. Oke. Jadi udah mantap Ibu, jargonnya sudah aman? Ayo coba. Oke, aku yang mimpin. Mungkin jargon bareng suaranya. Oke. Kalau gitu aku pimpin ya teman-teman semua untuk jargon bareng. KMPA FK Unut, Stop Stigma. Oke, terima kasih Ibu untuk hari ini waktunya. Oke, kalau gitu kami dari KMPA FK Unut bersama di sini ditemani oleh Ibu Desi mengucapkan Happy International Women's Day kepada seluruh wanita di dunia.